Keanekaragaman kuliner Indonesia adalah cerminan kekayaan budaya yang tak ternilai. Salah satu hidangan ikonik yang syarat makna dengan bentuk kerucut yang melambangkan harapan, kesejahteraan, dan rasa syukur, yaitu tumpeng. Saya Juwita Ria Remondang, dosen Prodi Tata Boga Universitas Negeri Semarang. Tumpeng adalah sajian menu pada makanan istimewa di Indonesia dengan berbentuk kerucut. Harapannya itu tumapaking panguripan, yaitu manusia semenjak lahir sudah meminta pengorbanan berbagai unsur di dunia. Yang kedua adalah tumpeng, yaitu tumindak lempeng. Harapannya adalah manusia mampu berperilaku baik. Lempeng itu lurus ya, sesuai dengan kaidah atau perintah dari Tuhan. Yang ketiga, tumpeng adalah tumuju pangeran. Sejatinya adalah kita manusia itu menuju kepada Tuhan atau Allah sang pembuat hidup, seperti itu. Jadi ada tiga unsur filosofi dari tumpeng yang menjadikan tumpeng itu menjadikan makanan istimewa di Indonesia. Bahan utama yang nggak boleh di skip pada pembuatan tumpeng adalah yang pertama ada urap lengkap, yang kedua adalah ada jajan pasar, kemudian ingkung, kemudian ada bubur merah putih. Di situ nanti ada garnish yang memang melambangkan dari tumpeng di situ. Yang pertama jenis-jenis tumpeng di sini adalah ada tumpeng robyong. Tumpeng robyong di sini adalah melambangkan manusia yang taat beragama, kemudian giat bekerja, mendukung tekad dan niat baik kepada Sang Pencipta. Kegunaan tumpeng robyong di sini adalah untuk selamatan tedak sinten, yaitu simbol harapan orang tua agar anaknya itu pandai bergaul. Bergaul di sini adalah kita bisa sosialisasi kepada teman-teman yang lain, harapannya. Kemudian untuk siraman atau sajen pada pengantin, simbol harapan agar pengantinnya itu dirobyong-robyong. Selanjutnya ada tumpeng gundul. Nah, tepung gundul di sini adalah tumpeng yang berbentuk gundul atau setengah lingkaran. Kemudian ada di atasnya ada telur dadar yang menyelimuti semua tumpeng tersebut. Tumpeng gundul di sini adalah melambangkan susu ibu. Jadi disajikan untuk sajian siraman atau ibu melahirkan. Kemudian yang ketiga ada tumpeng pungkur. Tumpeng pungkur di sini adalah untuk selamatan orang yang meninggal. Jadi maknanya orang tersebut sudah mungkur ingkadonian atau sudah meninggal dunia. Kemudian kelengkapan yang selalu digarisbawahi pada tumpeng pungkur adalah sayuran tidak boleh menjalar-jalar seperti kangkung, seperti itu tidak boleh. Jadi harus sayurannya itu yang tidak menjalar. Kemudian telur dibelah dua. Kemudian ikan boleh dari segala macam ikan, misal ikan air tawar atau ikan air laut itu boleh. Kemudian dilengkapi dengan ketan, kolak, dan akem. Yang keempat ada tumpeng slamet. Tumpeng slamet ini merupakan tumpeng putih dengan lauk ingkung, sambal goreng, krecek, tahu tempe, sayur kluwih, dan masakan lain. Tumpeng slamet ini digunakan untuk tedak sinten atau selamatan bayi yang sudah napak di tanah. Yang kelima adalah ada tumpeng mitoni. Nah, mitoni di sini adalah ketika ibu hamil 7 bulan. Terdiri dari satu tumpeng besar, kemudian dilengkapi dengan tumpeng kerucut. Ada 6 tumpeng di sampingnya. Kemudian kegunaannya adalah untuk 7 bulanan atau kehamilan anak pertama. Di Jawa biasanya disajikan dengan tumpeng tampah yang lebar, disamir, kemudian digarnish, dan ciri khasnya adalah ada tumpeng besar di tengah, kemudian ada tumpeng kecil 6 di sampingnya. Yang terakhir ada tumpeng nasi kuning. Tumpeng nasi kuning ini kelengkapannya ada nasi kuning, ayam goreng, sambal goreng ati kentang, perkedel kentang, telur dadar, kering tempe, serta abon. Tumpeng nasi kuning di sini
tumpeng yang paling fleksibel ya, karena bisa berbagai macam garnish modern. Kalau yang sebelumnya itu tadi adalah tradisional, jadi harus sesuai pakemnya. Tapi kalau tumpeng nasi kuning bisa disajikan ketika ulang tahun, kemudian acara 17 Agustus, kemerdekaan dan lain sebagainya. Jadi lebih fleksibel untuk penyajiannya. Untuk garnish sendiri lebih fleksibel penggunaannya juga. Dan itulah sajian khas Indonesia yang penuh makna dan filosofi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam melestarikan kuliner Nusantara.